Ade yang memiliki sifat temperamental lantas tidak dapat mengendalikan luapan emosi dan kemarahannya kepada Budi yang dia nilai telah mencampuri urusan keluarganya dan dia telah mengkhianatinya sebagai teman. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Beberapa waktu yang lalu, warga Purwakarta sempat digegerkan oleh seorang pria yang tewas dengan cara yang mengenaskan dengan banyaknya luka, bekas hujaman senjata tajam di tubuhnya. Dia ditemukan di halaman rumahnya sendiri. Setelah diselidiki, rasa penasaran warga pun terjawab. Rupanya, korban dihabisi oleh temannya sendiri sebab temannya tersebut marah dan tidak terima karena kerabatnya diamankan oleh Sat Narkoba Polres Purwakarta. Yang mana di saat itu si pelaku ini meyakini penangkapan terhadap kerabatnya ini terjadi berdasarkan informasi yang diberikan oleh si korban. Merasa dihianati, dia pun nekat menghabisi nyawa korban. Bagaimana kisah selengkapnya tentang kasus yang satu ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Seorang pria bertato di Purwakarta tewas dalam kondisi mengenaskan. Dirinya ditemukan tak bernyawa di halaman rumahnya dengan kondisi bersih badan. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Jadi sobat, di saat dunia terasa berat, keluarga menjadi alasan untuk tetap bertahan dan berjuang. Sehingga banyak orang yang rela berjuang demi keluarga, termasuk membela anggota keluarga tersebut, apapun yang terjadi. Begitu juga dengan salah seorang pria yang berusia 51 tahun yang tinggal di Purwakarta, Jawa Barat, bernama Ade Zainal Bukhori. Tidak banyak informasi di media yang mengungkapkan secara detail mengenai latar belakang kehidupan dari pria Parubaya yang kerap disapa dengan panggilan Ade ini. Namun diketahui bahwa Ade dikenal memiliki sifat yang tegas dan juga temperamental. Sebagaimana umumnya orang yang memiliki keluarga, Ade juga sangat mencintai dan ingin melindungi setiap anggota keluarganya. Dia bertekad menjadi garda terdepan dalam menjaga mereka, siap membela mereka kapanpun, dari siapapun yang mencoba menyakiti atau mengganggu, bahkan jika itu adalah sahabat dekatnya sendiri. Hingga tibalah pada suatu hari, Ade mendapati jika salah satu anggota keluarganya, yaitu yang diketahui adalah sepupunya sendiri, tengah terlibat masalah hukum. Sepupunya ini tidak diketahui identitasnya. Dia diamankan oleh Satuan Narkotika Kepolisian Resor Purwakarta atas kasus penyalahgunaan barang haram narkotika. Namun sobat, lebih dalam mengenai kasus yang dialami oleh sepupu dari Ade ini tidak dijelaskan di media. Namun yang jelas, ketika Ade mendapati kenyataan bahwa sepupunya dipenjara karena barang haram, dia sangatlah sedih dan kecewa. Namun di saat itu dia juga marah. Namun marahnya bukan karena sepupunya yang melanggar hukum. Anehnya Ade ternyata marah karena merasa ada orang yang berani-beraninya menjadi cepu atau melaporkan kesalahan dari sepupunya itu. Jadi dia menuduh ada seseorang yang membocorkan informasi mengenai sepupunya, jadinya sepupunya harus mendekam di dalam penjara. Ade yang sudah dikuasai oleh rasa curiga dan emosi, dia pun berjanji tidak akan melepaskan siapapun yang sudah melaporkan sepupunya itu. Dan entah bagaimana caranya, Ade pun kemudian mencoba meyakini bahwa orang yang melaporkan sepupunya tidak lain adalah temannya sendiri, yaitu seorang pria yang berusia hanya setahun lebih tua saja darinya, yaitu 52 tahun, bernama Asep Budi Kusnadinata, warga Kampung Malang, Nengah Wetan, Kelurahan Nagri Tengah, Kecamatan Purwakarta, Jawa Barat. Sosok Parubaya yang akrab disapa Budi ini dikenal cukup berpengaruh dan disegani di lingkungannya. Pasalnya dia pernah menjabat sebagai Ketua Ormas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia atau GMBI Purwakarta. Selain itu, Budi juga dipercaya menjadi koordinator pasar malam yang diselenggarakan selama bulan Ramadan 1446 Hijriah. Tidak diketahui bagaimana hubungan pertemanan antara Ade dan Budi, namun yang jelas mereka ini sudah berteman sejak lama. Meski begitu, diketahui juga mereka tidak terlalu dekat. Ade pun juga belum pernah ke rumah Budi. Mungkin mereka hanya bertemu di luar rumah. Ade tetap tidak bisa menerima tindakan Budi yang diyakininya sebagai orang yang sudah melaporkan sepupunya kepada pihak kepolisian.
Bagi Ade, siapapun yang berani mengganggu keluarganya tidak akan dimaafkan. Tidak peduli siapa orangnya, termasuk temannya sendiri. Bahkan jika kesalahan itu memang berasal dari sepupunya sendiri karena terlibat di dalam perkara barang haram, dia tetap tidak peduli. Tetap dia akan membela sepupunya. Ade yang memiliki sifat temperamental lantas tidak dapat mengendalikan luapan emosi dan kemarahannya kepada Budi, yang dia nilai telah mencampuri urusan keluarganya dan dia telah mengkhianatinya sebagai teman. Seiring emosinya yang terus memuncak, Ade lalu menemui Budi di sebuah tempat dan meluapkan seluruh emosinya kepada Budi. Di sisi lain, Budi yang tidak terima dengan sikap Ade lantas tidak mau kalah dan memberikan pembelaan atas dirinya dengan nada yang tidak kalah kerasnya, yang malah membuat Ade semakin geram dengan Budi. Cekcok di antara kedua pria parubaya tersebut berlangsung alot, namun kemudian harus berakhir sebelum Ade merasa puas. Sebab di saat itu, teman-teman mereka berusaha untuk melerai, sehingga Ade terpaksa pulang dalam keadaan masih membendung emosi. Sesampainya dia di rumah, emosinya yang tak terbendung bukannya semakin menyusut dan mereda. Justru berbagai pikiran yang terus berkecamuk membuat Ade semakin dipenuhi rasa dendam terhadap Budi. Perasaan itu pun mendorong dia untuk mulai menyusun rencana jahat terhadap Budi. Sehingga pada Kamis 20 Maret 2025, Ade yang rupanya semakin serius dengan rencana kejinya terhadap Budi, kemudian menyiapkan sangkur yang akan dia gunakan untuk membuat Budi kapok karena telah mencari masalah dengannya. Di waktu subuh sekitar pukul 5 dini hari, saat kebanyakan orang tengah menikmati kedamaian setelah selesai bersantap sahur dan menunaikan ibadah sholat subuh, Ade justru tengah diliputi amarah yang semakin membara terhadap Budi. Ade yang sudah siap ingin melancarkan aksinya, kemudian berangkat ke rumah Budi dengan berjalan kaki sambil membawa sangkur yang sudah dia sembunyikan sedemikian rupa di balik bajunya. Agar dia tidak dikenali saat melancarkan aksi tersebut, Ade menggunakan masker dan topi kupluk untuk menyamarkan identitasnya. Setibanya dia di kawasan tempat tinggal Budi, dia sempat kebingungan karena tidak mengetahui lokasi persis rumah Budi ada di mana. Dan dia sempat bertanya kepada warga sekitar, yang di saat itu warga tersebut tidak tahu jika Ade sedang menyiapkan rencana keji untuk Budi. Kemudian dia dengan polosnya memberitahukan di mana persisnya rumah Budi. Setelah mengetahui lokasi persis rumah Budi, Ade langsung melangkah cepat menuju ke rumah Budi. Sesampainya di rumah Budi, emosi Ade lebih-lebih membara dari sebelumnya. Mendapati dirinya tidak sabar untuk membalaskan dendamnya terhadap Budi. Mendapati pintu rumah Budi tertutup rapat, bukan dengan diketuk atau digedor untuk memanggil sang penghuni rumah. Ade yang sudah benar-benar tidak sabar dan kadung emosi, dia memilih untuk langsung mendobrak pintu tersebut. Dalam waktu singkat, pintu rumah Budi jebol dan Ade berhasil masuk dengan mudah. Entah di dalam rumah Budi itu dihuni oleh siapa saja, namun mereka semua termasuk Budi sendiri tidurnya di saat itu terlalu nyenyak, tidak terpengaruh dengan suara berisik karena dobrakan pintu oleh Ade. Sehingga Ade dengan bebas melenggang masuk ke dalam rumah Budi dan langsung berupaya mencari keberadaan dari targetnya tersebut. Tidak membutuhkan waktu lama, Ade pun akhirnya berhasil menemukan Budi di dalam kamarnya yang sedang tidur dalam keadaan bertelanjang dada. Melihat Budi yang sedang pulas, Ade langsung menggunakan kesempatan di saat Budi sedang lengah dan memberikan serangan brutal terhadap Budi dengan sangkur di tangannya. Di dalam kekejaman tersebut, Ade mulanya menghujamkan sangkur ke dada sebelah kiri dengan begitu kuatnya, sehingga mata pisau sangkurnya menancap begitu dalam dan merobek organ dalam dari tubuh Budi. Akibat serangan yang begitu brutal, Budi terbangun dari tidurnya dan langsung mendapati dada sebelah kirinya sakit bukan main. Cairan merah pun mengalir deras dari dada kirinya yang bolong. Di tengah rasa sakit yang Budi rasakan, Budi berusaha mengetahui siapa yang menyerangnya. Namun Budi tidak bisa dengan jelas melihat orang yang sudah menyerangnya tersebut, sebab orang itu menggunakan masker dan juga kupluk yang menutupi wajahnya. Budi yang menyadari jika dirinya dalam bahaya, berusaha untuk melawan. Namun hal itu malah membuat Ade semakin berbuat bengis dengan kembali melancarkan serangan berikutnya, dan kali ini ke dada sebelah kanan. Di saat itu dada kanan Budi pun bolong, menyemburkan cairan merah. Ade yang semakin kesetanan masih belum puas dan kembali menghujamkan sangkurnya ke tangan Budi, kemudian juga ke pelipis matanya. Sebenarnya dengan banyaknya luka yang parah yang diterima oleh Budi, Budi merasa sangat kesakitan. Banyak organ vitalnya yang rusak akibat tajamnya sangkur yang dihujamkan oleh Ade. Namun, Budi di saat itu rupanya masih bisa menahan rasa sakit dan melakukan perlawanan. Salah satunya dengan berteriak kencang meminta pertolongan kepada warga. Yang mana kali ini, posisinya terbalik. Ade yang justru merasa terpojok. Bahkan di saat itu, Budi beranjak dan berusaha mengejarnya. Ade yang panik karena Budi bisa berteriak dan berusaha mengejarnya, kemudian menjatuhkan sangkurnya. Lalu dia melarikan diri.
Yang mana ternyata Budi di saat itu menahan rasa sakitnya dan mengejar pelarian Ade sampai keluar rumah. Namun saat sampai di halaman rumah dengan banyaknya luka di sekujur tubuhnya, Budi benar-benar tidak dapat menahannya lagi. Rasa sakit kian menyiksa, membuat Budi kemudian tersungkur ke tanah dengan cairan merah yang masih terus mengalir. Budi yang tergeletak sekarat lalu tewas meregang nyawa. Sementara Ade yang tidak peduli dengan kondisi Budi kemudian melanjutkan untuk melarikan diri. Ade di saat itu diketahui menemui seseorang yang berinisial AJ untuk mengantarnya ke Ciganea. Lalu di sisi lain, sebenarnya di saat Budi berteriak meminta tolong, ada salah satu kerabatnya yang bernama Sandra mendengar teriakan Budi. Sandra yang di saat itu sedang berada di dalam kamar mandi kemudian keluar dengan buru-buru menghampiri Budi untuk mengetahui apa yang terjadi. Pada saat dia keluar rumah, Sandra melihat Budi sedang mengejar seseorang yang memakai masker dan kupluk. Kemudian tidak lama Budi terjatuh ke tanah. Setelah orang yang wajahnya tidak bisa terlihat oleh Sandra pergi, Sandra langsung menghampiri Budi. Saat melihat Budi berlumuran banyak cairan merah, Sandra langsung panik dan berteriak minta tolong kepada warga sekitar. Teriakan Sandra yang melengking tiba-tiba memecah keheningan pagi di kawasan itu. Suaranya yang panik menarik perhatian warga sekitar yang kemudian bergegas mendatangi sumber suara. Sesampainya di lokasi, mereka dibuat terpaku dan syok saat menyaksikan kondisi Budi yang begitu mengerikan. Tubuhnya tergeletak tidak berdaya, penuh luka dan berlumuran banyak cairan merah. Tangisan pihak keluarga pun pecah, terutama saat mereka menyadari bahwa Budi sudah tidak bernyawa. Suasana berubah menjadi duka yang mendalam, histeris dan penuh kepiluan. Keluarga Budi pun lalu melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisian yang mendapatkan laporan segera datang ke lokasi melakukan proses olah TKP. Di TKP, pihak kepolisian mendapati korban sudah tewas dengan luka yang sangat parah di sekujur tubuhnya. Kendati demikian, untuk penyebab kematiannya belum bisa dipastikan sehingga jasad dari korban juga kemudian langsung dievakuasi ke RSUD Bayu Asih Purwakarta untuk proses otopsi. Dari hasil pemeriksaan, korban diketahui mengalami luka sabetan senjata tajam di pelipis, mata, dada, dan perut. Luka dalam yang dialami oleh korban membuat korban pada akhirnya tewas. Yang mana ternyata sobat, di lokasi kejadian polisi menemukan senjata tajam berupa sangkur yang digunakan oleh pelaku untuk menghabisi korban. Berdasarkan alat bukti yang ditemukan serta keterangan para saksi, polisi mencurigai seseorang sebagai pelakunya, yaitu tidak lain bernama Ade, yang menurut para saksi terakhir kali terlibat pertengkaran dengan korban. Selain itu ada saksi juga yang mengungkapkan jika saat melakukan aksinya, si pelaku ini menggunakan masker dan kupluk yang mungkin gunanya adalah untuk menyamarkan identitasnya. Pelaku diketahui sempat bertanya alamat kepada korban. Meski berusaha menyamarkan identitasnya, dari keterangan para saksi mengenai ciri-ciri pelaku sangat cocok dengan Ade, sehingga polisi berupaya untuk segera memburu Ade. Namun, memburu Ade bukanlah hal yang mudah. Usai kejadian, dia langsung melarikan diri keluar kota, berusaha menghilangkan jejak dan menghindari kejaran aparat. Meski begitu, berdasarkan hasil penyelidikan mendalam serta informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber, pihak kepolisian akhirnya berhasil melacak keberadaannya. Ade pun berhasil diringkus saat berada di sebuah rumah kontrakan di wilayah Kabupaten Cianjur pada Selasa dini hari, 25 Maret 2025. Sekitar pukul 4 pagi. Ade yang sudah tertangkap basah tidak mampu mengelak lagi dan pasrah saat dibawa oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan dan diperiksa lebih lanjut. Kepada pihak kepolisian, Ade mengakui perbuatannya. Ade mengaku menghabisi nyawa korban dengan sangkur sebab dia emosi setelah merasa dikhianati oleh korban yang merupakan temannya sendiri. Tapi malah korban melaporkan perilaku menyimpang sepupunya yang sampai membuat sepupunya mendekam di sel tahanan. Miris sekali, emosi membuat Ade nekat menghabisi nyawa orang lain. Akibat perbuatannya yang begitu sadis, kini Ade harus menyusul sepupunya merasakan dinginnya sel tahanan. Ade yang sudah ditetapkan sebagai tersangka kemudian dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang penghilangan nyawa berencana atau pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa biasa dengan ancaman hukuman penjara selama 20 tahun atau paling berat hukuman mati. Sementara itu, jenazah korban yang sudah selesai diperiksa, dikembalikan kepada pihak keluarga untuk kemudian dimakamkan. Suasana sedih menyelimuti rumah duka, dipenuhi oleh pelayat yang datang silih berganti untuk memberikan doa dan penghormatan terakhir kepada korban. Isak tangis pecah di sepanjang prosesi, terutama dari keluarga dan orang-orang terdekat yang mengenal baik sosok almarhum. Rekan-rekan sesama anggota organisasi masyarakat tempat korban dulu menjabat sebagai ketua turut hadir dan memberikan penghormatan dengan penuh rasa kehilangan. Dengan linangan air mata, jenazah korban kemudian diantar menuju ke peristirahatan terakhirnya, meninggalkan duka yang mendalam bagi banyak pihak yang merasa kehilangan. Sampai saat video ini ditayangkan, proses peradilan terhadap pelaku yang telah menghilangkan nyawa Budi masih terus berjalan. Pihak keluarga pun ikut mengawal jalannya kasus tersebut dengan harapan penuh agar pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal atas perbuatannya. Mereka ingin keadilan sebenar-benarnya ditegakkan. Itu dia sobat, kisah dari Budi yang dihabisi oleh temannya sendiri
Ade yang merasa kalau dia sudah dikhianati. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Oh ya sobat, aku pengen ngasih tahu ke kalian, Kata Pena tergabung di dalam program YouTube Shopping Affiliate. Nah, buat kalian yang sedang mencari barang-barang yang menarik dan keren, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau tertarik, langsung saja klik link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya.